Pada hari ketika matahari tidak terlalu berkilau, suasana hatiku adalah karena apa yang terjadi pada sahabatku, dan berat sampai ekstrim. Adik laki-laki sahabatku ingin membeli rumah. Itu adalah acara yang membahagiakan, tetapi ibunya tidak bisa tidak memintanya untuk mensubsidinya. 200.000 penuh. Saya benar-benar merasa kasihan dengan kesulitan pacar saya dalam menabung. Membujuknya untuk tidak memberikan uang. Rencanakan masa depan Anda, dan itu belum semuanya. Saya juga dengan murah hati memberinya 100.000. Bantu dia membayar uang muka. Biarkan dia membeli rumah untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian harga rumah anjlok. Dia benar-benar membenciku karena itu. Itu semua karena kamu membuatku bangkrut. Pemberontakan dan pemisahan. Dia sangat marah. Dorong dengan keras. Dorong aku ke bawah. Hancurkan saya berkeping-keping. Buka matamu lagi. Saya kembali ke hari dia menangis kepada saya. Kiki, apa yang harus kulakukan? Ibuku membelikan rumah untuk kakakku. Biarkan saya memberi 200.000. Buka matamu. Saya melihat mata yang tidak bisa berkata-kata yang merah karena menangis. Setelah mendengarkan kata-katanya yang akrab, saya terkejut menyadari bahwa saya telah terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Setelah mendengar keluhan yang tidak bisa berkata-kata, saya sangat marah. Saya tidak sabar untuk mulai memarahi dengan keras. Bagaimana ibumu bisa melakukan ini padamu? Anda bekerja keras selama 5 tahun untuk mengumpulkan 200.000 ini. Dia akan membiarkan Anda mengeluarkan semuanya hanya dengan satu mulut. Mengapa Anda telah melakukan cukup banyak untuk mereka sejak Anda bekerja? Mereka bahkan mengingini deposito Anda. Itu tak pernah puas. Saya akui bahwa nada suara saya agak agresif. Tanyakan pada diri Anda. Saya benar-benar menganggapnya sebagai saudara perempuan. Saya tidak tahan melihat dia ditipu dari uangnya menjadi tidak ada. Jadi untuk menyimpan uangnya, saya mentransfer 100.000 yuan kepadanya secara langsung. Juga mengambil cuti setengah bulan untuk menemaninya melihat rumah. Biarkan dia membeli rumah yang paling cocok. Saya pikir saat itu, alih-alih memberikan uang kepada saudaranya untuk membeli rumah, lebih baik membiarkan dia membeli rumah untuk dirinya sendiri, sebagai perlindungan. Tunggu sampai dia menghabiskan semua uangnya. Ibunya tidak akan bisa memukulinya demi uang lagi. Tapi apa yang tidak saya duga, kemudian harga rumah anjlok. Nilai rumahnya telah menyusut sepertiga. Orang tuanya juga karena dia tidak membayarnya, berlari ke perusahaan dan membuat keributan besar. Akhirnya, dia dipecat dari perusahaan. Kebetulan, saat ini, saya menandatangani pesanan besar, komisi 200.000. Aku penuh dengan angin musim semi, tapi dia melarat, berkecil hati, jadi dia sangat membenciku. Di malam hari, dia meminta saya untuk pergi ke atap perusahaan. Wajah saya dipenuhi dengan sukacita, karena saya baru saja mendapat telepon dari perusahaan kerabat, mengatakan bahwa Wuyu dapat diatur, dan gajinya tidak rendah. Selain, saya masih memiliki 200.000 kartu di saku saya. Bersiaplah untuk memberikannya kepada Wuyu, jika dia diambil alih oleh Ban karena pekerjaannya. Tapi saya tidak menyangka itu. Reaksi pertamanya saat melihatku adalah cemburu. Saya menganggur. Hipotek tidak akan dilunasi. Anda masih tertawa. Mengapa Anda tidak menghentikan ekor rubah Anda pada akhirnya? Saya tahu. Anda membantu saya menunjukkan kebaikan Anda. Saya pemain sandiwara Anda. Aku tahu kamu terlalu kejam. Agar aku menjadi pelayanmu dengan sukarela, Anda membuat irisan antara saya dan keluarga saya. Biarkan saya memutuskan hubungan dengan mereka. Sedemikian rupa sehingga sekarang saya terpojok. Bahkan tidak ada satu orang pun yang membantuku. Kamu sangat kejam. Saat itu, saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Saya tidak mengerti. Jelas sepanjang waktu, saya melakukan yang terbaik untuk membantunya, merawatnya, cegah dia dihisap oleh orang tua dan adik laki-lakinya. Saya tidak berharap itu ada di matanya. Sebaliknya, saya menjadi orang jahat. Aku berkata dengan putus asa, jika kamu berpikir begitu, maka jangan berteman. Kemudian saya berbalik dan mencoba keluar dari tempat ini, karena kata-kata yang tidak bisa berkata-kata membuatku terlalu sedih. Saya tidak ingin berbicara dengannya lagi. Tentu saja pekerjaan barunya. Aku bahkan tidak ingin memberinya 200.000 kari, karena saya tiba-tiba merasa dia mungkin tidak terlalu layak untuk usaha saya. Tapi dia tidak ingin aku pergi. Dia meraihku. Wajahnya penuh dengan kengerian. Anda bisa pergi sebanyak yang Anda mau. Hidupku hancur olehmu. Mengapa Anda keluar dari itu semua ketika saya tidak berdaya? Dia menarikku langsung ke tepi atap, dan kemudian sekaligus mendorong saya ke bawah. Sakiti aku seperti ini, Anda akan terkutuk. Dengarkan angin bersiul
sambil di telinga Anda, menahan perasaan tanpa bobot yang kuat. Saya sekarat. Saat mendarat, hati saya dipenuhi dengan penyesalan, melihat bahwa saya tidak berbicara. Tanpa berkata-kata, dia mengulangi, Dao Kiki, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Saya tidak memilikinya seperti di kehidupan saya sebelumnya. Memarahi orang tuanya yang eksentrik. Sebaliknya, tatap matanya, dengan tenang bertanya padanya, apa yang akan kamu lakukan? Tidak bisa berkata-kata, saya sedikit tercengang ketika saya bertanya. Dia jelas tidak mengharapkan saya bereaksi seperti ini, tapi dia berjuang untuk waktu yang lama. Atau saya tidak tahu, orang tua saya biasanya baik kepada saya, tidak mudah bagi mereka. Mungkin benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya kali ini. Anda juga mengetahuinya. Anak laki-laki yang tidak memiliki rumah benar-benar tidak bisa mendapatkan istri. Dan ibuku mengatakannya, anak perempuan tidak benar-benar membutuhkan rumah. Temukan saja pria yang memiliki rumah dan menikah. Saya pikir ibu saya ada benarnya. Kali ini saya tidak membantah kata-katanya. Sebaliknya, dia setuju dan mengatakan bahwa Anda harus benar-benar membantu dengan ini. Saya jelas mengikuti bahasa Wu. Tanpa diduga, dia tercengang. Nadanya tampak tidak senang. Tapi 200.000 yuan adalah deposit 5 tahun saya. Jika diberikan kepada mereka, saya hanya bisa membeli rumah saya sendiri di tahun monyet. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menjadi waspada. Apalagi jika Anda tidak selalu mengatakannya sebelumnya. Mereka menghisap darahku. Biarkan aku tidak bodoh setiap saat. Beri mereka uang. Anda telah mencari saya sebelumnya. Mengapa kamu mulai berbicara dengan ibuku kali ini? Oh, jadi dia tahu semuanya. Dia tahu, jika Anda memberikan semua tabungan Anda kepada keluarga Anda tidak akan pernah mampu membeli rumah lagi. Dia juga tahu, saya selalu baik untuknya. Ketika dia memberikan semua uang itu kepada orang tuanya, itu untuk membuatnya kaya, rencanakan masa depannya. Tapi aku memikirkannya dengan sepenuh hati. Kontribusikan uang dan usaha. Bagaimana dia membalas saya? Dia membunuhku. Dia akan membeli rumah dengan kerugian. Balas dendam padanya dari orang tuanya. Semuanya ada di kepalaku. Tapi saya tidak memikirkannya sama sekali. Bahkan jika dia mentransfer uang itu kepada saudaranya, kakaknya juga ingin membeli rumah. Hal yang sama akan menjadi kerugian. Orang tuanya akan terus menghisap darahnya. Dan itulah masalahnya. Dia bahkan tidak punya tempat tinggal. Itu benar-benar bukan apa-apa. Aku menundukkan kepalaku. Karena takut begitu dia mengangkat matanya, dia akan menunjukkan ekspresi jijik. Biarkan dia melihat sesuatu. Apa yang harus dilakukan dengan mereka pada suatu waktu. Aku hanya tidak tahu apakah hubunganmu dengan orang tuamu baik atau buruk. Begitu praduga bahwa orang tua Anda patriarkal. Saya khawatir Anda akan menderita. Tapi Anda sudah mengatakannya sekarang. Orang tuamu biasanya baik padamu. Kali ini saya benar-benar tidak bisa menahannya. Selain itu, Anda tidak perlu membeli rumah. Kemudian Anda membantu mereka. Saya pikir itu bisa dimengerti. Tentu saja, saya hanya memberikan referensi. Bagaimana tepatnya memutuskan, itu masih terserah Anda. Ngomong-ngomong soal, baru saat itulah wajahnya yang tidak bisa berkata-kata melembut. Dia mengangguk sambil berpikir, baiklah, saya akan memikirkannya lagi. Saya pikir saya tidak bisa berkata-kata tanpa halangan. Saya kali ini akan memberikan tabungannya dengan cara yang licin. Biarkan orang tuanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya tidak berharap dia jauh lebih cerdas dari yang saya kira. Keesokan harinya saya bekerja lembur di malam hari. Tunggu sampai aku pulang kerja. Perusahaan hilang, kecuali bahasa Wu. Dia tidak hanya menungguku pulang kerja, dan saya membelinya 2 cangkir teh susu. Pada saat saya selesai bekerja lembur dan siap untuk pergi, sambil menyeringai, dia memberiku salah satu cangkir teh susu. Tidak, silakan. Saya sedikit terkejut. Ini pertama kalinya dia membelikanku teh susu. Saya mengasihani dia untuk keluarganya yang miskin sebelumnya. Setiap kali saya pergi berbelanja, saya buru-buru membayar. Saya khawatir itu karena saya akan berkencan dengan saya. Sungguh membebani dia. Lembur, dia keluar dan memperlakukan saya secara default, bahkan tidak membayar segelas air. Kali ini, dia mengundang saya untuk minum teh susu untuk pertama kalinya. Saya sedikit terkejut. Tidak ada hubungannya. Saya mengerti kebenaran bahwa Anda adalah pengkhianat atau pencuri. Memiliki catatan hidup sebelumnya. Saya sangat waspada padanya sekarang. Saya minum teh susu, tertawa dan menggoda. Yo, matahari terbit di barat. Aku benar-benar bisa minum teh susumu seumur hidupku. Wajah Wu Yu berkedip kaku sejenak. Sepertinya ada ketidaksenangan. Tapi dia dengan cepat menyesuaikan diri lagi. Senyum memerintah di wajahnya. Tapi dia tidak segera mengatakan apa yang dia maksud. Sebaliknya, saya menunggu saya untuk
untuk memasukkan sedotan untuk teh susu. Dan setelah menyesap, dia berbicara perlahan. "Siaki seperti ini, bisakah Anda meminjamkan saya 200.000 yuan?" Aku meludahkan kembali teh susu yang baru saja ku minum di mulutku. Kemudian dia menatapnya dengan tanda tanya di wajahnya. "Pinjam uang Anda juga?" Tidak bisa berkata-kata, dia buru-buru menjelaskan. "Itu benar, saya akan pergi ke bank untuk mentransfer uang. Akibatnya, tertipu untuk menyetor di bank secara teratur. Butuh 1 tahun untuk mengeluarkan uang. Tapi kakakku tidak sabar untuk membeli rumah. Sebaliknya, rumah yang mereka optimis akan segera dijual. Benar-benar tidak ada cara untuk meminjam uang dari Anda. Anda dapat yakin bahwa uang itu akan kedaluarsa segera. Setelah kedaluarsa, saya akan mengambil uang itu dan mengembalikannya kepada Anda segera." Oh, dia benar-benar cukup keras untuk membuat sempoa ini. Dia tidak ingin mengambil tabungannya. "Jadi simpan uang Anda di bank. Datanglah padaku untuk meminjam uang." Ini membuat saya salah. Saya dengan sopan menolaknya. "Dari mana saya berasal?" "Dari 200.000, jadi mari kita lakukan. Aku akan menemanimu ke bank. Keluarkan uang yang telah Anda tipu untuk disetorkan. Itu hal yang benar untuk dilakukan." Tentu saja, Wu Yu tidak bisa setuju. Dia tanpa sadar menolak. "Bagaimana itu bisa berhasil? Saya mendapatkan bunga lebih dari 6.000 setahun. Keluarkan sekarang. Bukannya aku tidak bisa mendapatkan bunga sepeser pun." Tidak. Saya pikir itu sedikit konyol. Simpan uang Anda di bank dan makan bunga. Pinjam uang dari saya secara bergantian. Dia malu mengatakan ini, tapi saya belum mengatakan apa-apa. Tidak bisa berkata-kata marah. Dia menatapku. Ekspresi curiga muncul di wajahnya. "Yin Yang Strain Kidao, Anda hanya tidak ingin meminjamkannya kepada saya. Kami memiliki hubungan yang baik. Kamu punya uang untuk mentraktirku makanan Jepang. Belikan aku kosmetik. Tidak ada uang untuk meminjamkan saya. Anda tidak ingin meminjam. Katakan saja. Tidak perlu berpura-pura miskin. Ini masalah besar. Aku bukan temanmu." Saat dia berbicara, dia juga mengintipku. Sepertinya memperhatikan reaksiku. Saya tahu dia gelisah. Dia ingin memprovokasi saya dengan trik putus. "Biarkan aku untuk menjaga persahabatan kita." Dengan rela meminjamkan uang kepadanya. Sayang sekali dia salah. Jika itu untukku sebelumnya, dia mungkin masih bisa melakukan sesuatu. Karena saya selalu tulus kepada orang-orang di sekitar saya. Tapi sekarang berbeda. Sekarang saya bisa melihat wajah sebenarnya dari kebisuan. Saya berharap saya memiliki hubungan dengannya. Bagaimana mungkin meminjamkan uang kembali padanya? Aku mengerutkan kening. Dengan dingin berkata, "Aku akan mentraktirmu makanan enak. Itu bagus karena kamu adalah sahabatku. Jadi aku baik padamu. Bukannya saya punya banyak uang dan saya tidak punya tempat untuk membelanjakannya." Tapi dia tidak bisa berkata-kata. "Anda telah mengecewakan saya begitu banyak. Hanya karena aku tidak punya uang untuk meminjamkanmu kali ini. Kamu akan putus denganku. Perkara, maka kita benar-benar tidak perlu berteman." Kemudian dia mengembalikan teh susu di tangannya kepadanya. Diam-diam menjauhkan diri darinya. Wu Yu jelas tidak mengharapkan saya bereaksi seperti ini. Mata membelalak. Di mata lagi, kejutan dan penyesalan. Rupanya dia menyesalinya. Dia hanya mengancam saya dengan alasan memutuskan hubungannya. Lagi pula, dia juga tahu saya tidak pernah punya uang dengannya. Itu sebabnya dia bisa membuka mulutnya. Tapi kata-katanya telah dirilis. Dia tidak benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku. Kecuali aku, bagaimanapun juga, dia tidak bisa lagi menemukan teman yang begitu murah hati padanya. Dia jarang memberiku pemikiran lembut. "Xiaoqi, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bercanda." Dia merenung sejenak. Mungkin berpikir saya baru saja mengatakannya. Agak berlebihan. Jadi diputuskan untuk mundur selangkah. Dengan cara ini, Anda tidak dapat mengambil 200.000 sekaligus. Saya juga tidak menyalahkan Anda. Saya akan memberi Anda waktu untuk mengumpulkan uang. Anda meminta orang tua Anda, kerabat dan teman-teman Anda untuk meminjam lingkaran. Yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkannya dalam waktu seminggu. Bagaimana menurutmu? Dia tidak berpikir dia mempertimbangkan apa yang dia katakan. Dia tidak berpikir dia murah hati. Aku menatap mata yang tak bisa berkata-kata penuh kebijaksanaan. Wajah itu tertulis di seluruh bahasa Wu. Aku tersenyum kecut atau tidak. Pulang dan tidur. Mata Wu Yu tiba-tiba berbinar. "Apa maksudmu? Jika saya bangun, apakah Anda dapat mengumpulkan uang? Sangat efisien." Aku menggelengkan kepalaku. "Maksudku, segala sesuatu dalam mimpiku." Wajah Wu Yu berubah menjadi hijau. Wu Yu tidak meminjam uang dariku. Jadi dia marah padaku dan mengabaikanku selama berhari-hari. Saya bahagia dan murni. Lagi pula, saya tidak ingin ada hubungannya dengan dia sejak awal. Saya berharap saya telah putus dengannya sebelumnya. Saya pikir, kali ini, saya tidak membujuknya untuk membeli rumah sendiri. Dan tidak ada uang yang dipinjamkan kepadanya. Dia seharusnya mendengarkan orang tuanya, mengambil tabungan dan membeli rumah untuk saudaranya. Seperti yang dia harapkan di kehidupan sebelumnya. Saya tidak berharap dia mengejar
mengejutkan saya lagi. Tidak butuh 2 hari, ketika saya sedang bekerja, seseorang datang untuk membuat masalah. Itu adalah sepasang yang mengenakan pakaian lusuh, dengan aksen country yang kuat di mulutnya. Pasangan paruh baya, berpakaian sederhana, tapi dia memiliki temperamen yang sangat pendek. Begitu mereka datang, mereka berteriak di pintu perusahaan. "Siapa Hiki? Keluar dari sini!" Mereka mengancam, nadanya buruk. Sepertinya ada banyak kebencian padaku. Supervisor saya mengira saya telah menyinggung seseorang. Untuk melindungiku, dia menyuruhku bersembunyi di mejaku dan tidak keluar. Dia pergi untuk bernegosiasi secara langsung. Dia melangkah maju dan bertanya, "Saya tidak tahu mengapa mereka berdua mencari Hiki." Sikap pasangan itu sedikit tidak menyenangkan. "Siapa Anda? Kami mencari Anda. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda?" Bos tersenyum. "Betapa saya seorang pemimpin. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja kepada saya." Pasangan itu saling memandang. Ini seperti tikus melihat kucing. Mata berbinar. Dengan tergesa-gesa, mereka mulai menuangkan air pahit. "Pemimpin, maka Anda harus mengambil keputusan untuk kami. Saya bekerja keras untuk membesarkan putri saya. Dia akhirnya menyelamatkan 200.000. Cukup bagi kita untuk membayar uang muka rumah. Akibatnya, kami hanya membayar deposit 30.000 yuan. Tinggal menunggu uang muka." Pelacur kecil. Tapi dia menipu putri saya untuk meminjamkan uang kepadanya untuk membayar kembali pinjaman. Tetapi tenggat waktu pembayaran kami semakin dekat. Dia tidak akan dikembalikan. Bukankah itu intimidasi? Jika kita tidak bisa membayar uangnya, 30.000 yuan dihabiskan dengan. Saya tidak tahu salah satu dari mereka. Saya masih sedikit bingung. Tapi ketika mereka selesai, saya mengerti idenya. Tampaknya Wu Yu. Pada akhirnya, dia enggan mengambil uangnya. Tapi saya takut orang tua saya akan memarahi saya. Jadi panci itu tertekuk pada milikku. Dia pikir dia telah meminjamkan uangnya. Dia berbohong. Hanya saja dia tidak pernah mengharapkannya. Orang tuanya tidak menyerah. Sebaliknya, saya naik kereta selama lebih dari 10 jam. Datanglah ke perusahaan untuk menemukan saya. Tagih hutangku dariku. Pada saat ini, dia menyegarkan persepsi saya tentang dia. Ternyata dia tidak berencana untuk memberikan uang itu sejak awal. Bahkan di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak membujuknya untuk membeli rumah. Meskipun saya secara eksplisit menolak untuk meminjamkan uang kepadanya dalam hidup saya, dia juga enggan menaruh tabungannya sendiri. "Ambillah untuk membeli rumah untuk kakakmu." Dia bukan Voldemort, itu hanya egois. Dia tidak mau membayar. Saya tidak ingin menyinggung orang tua saya. Itu sebabnya dia akan setelah jatuhnya harga rumah di kehidupan sebelumnya. Saya tidak membiarkan dia memberinya uang sejak awal. Jadi, dia akan menyesal setelah berjanji untuk memberikan uang dalam hidup ini. Dan secara keliru menuduh saya menghentikannya. Semuanya, itu hanya karena dia egois. Terlihat terdiam. Kebetulan bertemu dengan tatapannya. Dia tampak bingung. Matanya penuh dengan memohon. Saya kira itu berarti saya tidak sampai ke dasarnya. Bantu dia mengatasi kebohongan ini. Tapi mengapa? Mengapa saya harus dituduh tidak membayar kembali uang itu, ditambah 200.000 RMB, hanya untuk membantunya berbohong? Apakah saya pemimpin yang dirugikan? Kalau dipikir-pikir itu, saya melangkah keluar, memutuskan untuk berada di depan Neil, yang ada di depan semua orang, menyanggah kebohongan tanpa kata. Saya berkata kepada dua pasangan bahwa saya bersama mereka. "Kudengar kau mencariku." Setelah mereka berdua melihatku, mata langsung berbinar, seperti dua lalat tanpa kepala. Target serangan akhirnya ditemukan. Jadi dia berteriak padaku seperti meriam, "Anda cepat dan membayar uangnya kembali." Keluarga Wu lama kami menunjuk ke uang muka 200.000. Putri saya mengatakan dia telah bertanya kepada Anda beberapa kali. Anda bahkan tidak membayarnya kembali. Anda benar-benar pengganggu. Di usia muda, dia tampak seperti anjing. Ini bukan tentang personel. Mereka berkata sampai akhir. Matanya merah. Terlihat sepertinya aku benar-benar menggertak pasangan malang itu. Aku memandang pasangan itu dalam kebingungan pura-pura. "Putri Anda tidak bisa berkata-kata. Dengarkan di sini." Tak bisa berkata-kata, dia kembali menatapku dengan kaget. Matanya penuh kebencian dan kekesalan. Dan rekan-rekan yang masih bingung. Saya juga terkejut saat ini. Mereka semua melihat ke belakang dan tidak bisa berkata-kata. Sorot matanya cukup rumit. "Ibu Yu berseru ya. Ini semua diceritakan oleh Xiao Yu sendiri." Aku mengerutkan kening. "Tanyakan apakah Anda ingin menyelamatkan 200.000 miliknya. Ambil dan belikan rumah untuk putramu." Apa yang baru saja mereka katakan adalah bahwa mereka ingin membeli rumah untuk keluarga mereka. Saya tidak pernah menyebutkan bahwa itu dibeli untuk anak saya. Saya mungkin merasa patriarkal juga, agak memalukan. Jadi saya baru saja mengatakannya, dan mereka menjadi marah. "Ini pekerjaan rumah kami. Apa yang Anda campur? Selain itu, bahkan jika rumah itu dibeli untuk anak saya, apa yang salah dengan itu? Saya membesarkan putri saya begitu besar. Bukankah seharusnya dia membalas kepada orang tuanya?" Nada suara mereka cukup gelisah.
basah. Sepertinya saya di sini untuk membantu yang tidak bisa berkata-kata. Dia menatapku dengan tatapan waspada, tapi mereka terlalu khawatir. Saya tidak menganggur. Saya malu dan berkata saya tidak mengatakan tidak, tapi dia tidak berpikir begitu. Aku menghela nafas panjang dan membiarkannya. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Dia telah menyebutkannya kepada saya sebelumnya. Dia mengatakan harga rumah meroket sekarang. Jika saya memberi Anda semua uang, dia mungkin tidak akan pernah mampu membeli rumahnya sendiri lagi. Saya pikir dia sudah memutuskan. Tiba-tiba, keputusannya adalah menyimpan uangnya di bank. Dikatakan bahwa bank tidak dapat menariknya secara teratur. Ingin meminjamnya dari saya. Saya tidak meminjam uang ini. Lagi pula, dia dan saya tidak tahu berapa kali saya meminjam uang. Tidak ada pengembalian tunggal. Dan 200.000 bukanlah jumlah yang kecil. Tapi saya tidak menyangka itu. Tetapi dia memberitahu Anda bahwa saya meminjam 200.000 darinya. Saya masih meminjam uang dan tidak membayarnya kembali. Saat saya berbicara, saya tampak terdiam. Kekecewaan tertulis di matanya. Pasangan itu tercengang. Mereka tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Momentumnya jelas lebih lemah. Tapi tetap dengan keras kepala katakan, apa yang Anda katakan adalah apa adanya. Saya percaya pada putri saya atau pada Anda. Aku mengangkat bahuku dan tidak masalah siapa yang kamu percayai. Ini adalah bukti yang diperhitungkan. Kamu bilang aku meminjam uang darinya. Anda harus menunjukkan riwayat transfer atau yo. Anda tidak. Tetapi saya mengatakan bahwa Wu Yu meminta saya untuk meminjam uang dan ada bukti. Perusahaan memiliki pemantauan. Apa yang terjadi bisa dilihat dengan jelas. Saya membongkar panggung dengan sangat jelas. Wu Yu akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia meneteskan air mata, menangis dan menuduh saya dan Qi. Hati macam apa yang Anda miliki dalam damai? Anda mencoba untuk menghancurkan saya, bukan? Saya bingung. Lalu dia berkata dengan luar biasa, kakak perempuan tertua, aku menghancurkanmu. Tolong, orang tuamu yang membuat masalah. Mereka datang untuk memerah saya. Biarkan saya mengklarifikasi sendiri. Itu menghancurkanmu. Tanpa berkata-kata, dia menyeka segenggam air mata. Marah. Katakanlah Anda bisa membuat alasan untuk membawa mereka pergi, atau keluarkan uangnya untukku untuk saat ini. Saya yakin saya akan membayar Anda kembali setelah selesai. Tapi kamu tidak hanya memelukku di depan semua orang. Mereka juga memprovokasi hubungan saya dengan orang tua saya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan pacar yang baik? Kamu baik padaku di permukaan. Itu hanya untuk menyanjung Anda. Anda tidak akan membantu saya sama sekali ketika itu penting. Yang disebut teh hijau. Tapi biarlah. Dia menangis bunga pir dengan hujan. Suara itu penuh dengan keluhan. Tampaknya memohon belas kasihan semua orang. Lemparkan pot kembali ke saya. Sayang sekali semua orang tidak bodoh. Bagaimana saya biasanya memperlakukannya. Sudah jelas bagi semua orang. Dan tambahkan adegan hari ini. Semua orang tahu seluk-beluk apa yang terjadi. Secara alami, mereka semua mengejek kata-katanya. Tidak menunggu saya untuk membantah. Seorang kolega yang berhati hangat tidak bisa berkata-kata untuk saya. Apakah kamu lucu? Anda mengatakan kepadanya untuk menerima begitu saja. Tidak, itu sama. Biarkan dia duduk dengan tuduhan tidak membayar kembali uang yang terutang. Mengapa dan apa itu tidak cukup untuk membantu Anda? Saat Anda menganggur, dialah yang merujuk Anda ke perusahaan. Dia juga yang memberi Anda kinerja, sehingga Anda dapat tinggal di perusahaan dengan lancar. Ada yang salah dengan pekerjaan Anda. Hanya itu yang dia berikan padamu. Kolega Anda yang lain juga mengambilnya. Dia memberimu uang itu. Apakah Anda cenderung mengembalikannya kepadanya? Dia membawakanmu berkali-kali untuk makan. Jam berapa Anda memberinya uang? Mungkin dia akan menunggu sampai deposit berakhir. Jika Anda tidak sengaja menabung untuk jangka waktu 3 tahun, 3 tahun dan 3 tahun, dia tidak perlu membayar kembali uang ini selama sisa hidupnya. Dia tidak berencana untuk membayarnya kembali. Lagi pula, bukan berarti Anda tidak bisa mengeluarkannya secara teratur. Itu hanya alasan yang buruk. Semuanya, Anda dan saya akan mengatakan sepatah kata pun. Memarahi Wu Yu lurus dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Tapi rekan kami yang memarahinya. Tapi dia membidikku. Betapa disengajanya Anda melakukannya. Apakah Anda harus melepaskan diri dari rekan-rekan saya dan mengisolasi saya? Anda adalah intimidasi di tempat kerja. Aku menatapnya sambil menyeringai. Ini seperti melihat badut. Oh, intimidasi. Semua orang mengatakan yang sebenarnya. Paling-paling, itu bisa dianggap blak-blakan. Anda memfitnah saya. Jangan memfitnah semua orang. Dan juga, kamu baru saja bilang aku harus mencari alasan untuk membawa orang tuamu
kamu pergi. Apa maksudmu? Apakah Anda ingin saya menipu orang tua Anda dengan Anda? Mereka datang jauh-jauh. Saya tidak kenal siapapun di sini. Jika Anda merasa kasihan pada mereka, lupakan saja. Aku masih ingin bergabung dengan orang lain untuk menipu orang tuamu. Anda bertindak terlalu jauh. Saya hanya beberapa kata akan menjadi wuyu dan kontradiksi saya. Itu berubah menjadi konflik antara dia dan rekan-rekannya dan orang tuanya. Saya harus mengatakan, efeknya sangat bagus. Orang tua Wuyu segera dibangunkan olehku. Kemarahan mereka berada di puncaknya saat ini. Ayah Wuyu menampar wajah Wuyu. Kamu bukan anak perempuan yang berbakti. Kami telah bekerja keras agar Anda kuliah. Kamu bahkan tidak ingin membelikan kakakmu sweet. Hati nurani Anda telah dimakan oleh anjing. Setelah berbicara, dia menendang perut Wuyu langsung lagi. Sial, aku tahu kamu sangat penuh kebencian. Laozu seharusnya mencekikmu sampai mati ketika kamu lahir. Jika Anda tidak ingin mengambil uang itu, lupakan saja. Aku masih ingin berbohong padamu. Aku akan memberimu wajah. Saya harus mengatakan, dia sangat menendang ini. Wuyu ditendang dan duduk di tanah untuk waktu yang lama dan tidak bangun. Jujur saja menyedihkan. Jika bukan karena melihatnya, apa yang baru saja dilakukan, kolega juga dapat bersimpati dengannya. Itu adalah kemalangannya memiliki orang tua seperti itu. Tapi sekarang semua orang hanya berpikir mereka pantas mendapatkannya. Jadi tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menarik rak. Hanya diam-diam menyaksikan Wuyu dipukuli. Wuyu menutupi perutnya dan memohon belas kasihan. Bukan itu yang saya maksud. Saya tidak mengatakan saya tidak akan mengambil uang itu. Ayahnya sepertinya masih marah. Simpul menendangnya dengan kuat. Lalu saya bertanya apa uangnya. Cepat dan keluarkan untuk Laozu. Ada ban di seberang jalan. Jangan pukul aku. Aku akan membawamu untuk mengambilnya. Ayahnya berkata dengan kejam. Anda sebaiknya tidak mempermainkan saya. Ibu Wuyu melihat bahwa Wuyu kan membayarnya. Baru saat itulah dia merasa tertekan dan membantu Wuyu berdiri. Kekhawatiran yang layak menyakiti saya. Hei, kakak iparku menyuruhmu untuk tidak melakukan apapun dengan ayahmu. Anda tidak mendengarkan. Tak satu pun dari Anda dan saudara laki-laki Anda bebas dari rasa khawatir. Kemudian keluarga 3 orang pergi ke bank untuk menarik uang bersama. Tampaknya keluarga telah kembali ke keharmonisan sebelumnya. Selama Wuyu kan membayar, mereka masih keluarga yang saling mencintai. Sebelum pergi, Wuyu memelototiku dengan tajam. Apa yang baru saja saya katakan memang agak berlebihan. Jadi diputuskan untuk mundur selangkah. Jadilah itu. Saya tidak menyalahkan Anda karena tidak dapat mengambil 200.000 sekaligus. Saya akan memberi Anda waktu untuk mengumpulkan uang. Anda mencari orang tua Anda, kerabat dan teman Anda pergi dan meminjam lingkaran. Yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkannya dalam waktu seminggu. Bagaimana menurutmu? Dia tidak berpikir dia mempertimbangkan apa yang dia katakan. Dia tidak berpikir dia murah hati. Aku menatap mata Wuyu yang penuh kebijaksanaan. Wuyu ditulis di seluruh wajahnya. Aku tersenyum kecut dan berkata bahwa kamu harus pulang dan tidur. Mata Wuyu tiba-tiba berbinar. Apakah maksud Anda jika saya bangun, Anda akan dapat mengumpulkan uang? Sangat efisien. Aku menggelengkan kepalaku. Maksudku, ada segalanya dalam mimpiku. Wajah yang tidak bisa berkata-kata berubah menjadi hijau. Tidak bisa berkata-kata tidak meminjam uang dari saya. Jadi dia marah padaku dan mengabaikanku selama berhari-hari. Saya bahagia dan murni. Lagi pula, saya tidak ingin ada hubungannya dengan dia sejak awal. Saya berharap saya telah putus dengannya sebelumnya. Saya pikir, kali ini saya tidak membujuknya untuk membeli rumah untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada uang yang dipinjamkan kepadanya. Dia seharusnya mendengarkan orang tuanya. Ambil depositnya, beli rumah untuk saudaranya. Seperti yang dia harapkan di kehidupan sebelumnya. Saya tidak berharap dia mengejutkan saya lagi. Tidak butuh 2 hari. Ketika saya sedang bekerja, seseorang datang untuk membuat masalah. Itu adalah sepasang yang mengenakan pakaian lusuh. Pasangan paruh baya dengan aksen lokal yang kuat. Berpakaian sederhana. Tapi dia memiliki temperamen yang sangat pendek. Begitu mereka datang, mereka berteriak di pintu perusahaan. Siapa dan itu? Keluar dari sini. Mereka mengancam. Nadanya buruk. Sepertinya ada banyak kebencian padaku. Supervisor saya mengira saya telah menyinggung seseorang. Untuk melindungiku, dia menyuruhku bersembunyi di mejaku dan tidak keluar. Dia pergi untuk bernegosiasi secara langsung. Dia melangkah maju dan bertanya, saya tidak tahu apa yang mereka berdua cari untuk Hiki. Sikap pasangan itu agak meremehkan. Siapa Anda? Kami di sini untuk menemukan Hiki. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda? Bos tersenyum, saya pemimpin Hiki. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan
katakan saja kepada saya." Pasangan itu saling memandang. Ini seperti tikus melihat kucing. Mata berbinar. Dengan tergesa-gesa, mereka mulai menuangkan air pahit. "Pemimpin, maka Anda harus mengambil keputusan untuk kami. Saya bekerja keras untuk membesarkan putri saya. Dia akhirnya menyelamatkan 200.000. Cukup bagi kita untuk membayar uang muka rumah. Akibatnya, kami hanya membayar deposit 30.000 yuan. Tinggal menunggu uang muka." Pelacur kecil. Tapi dia menipu putri saya untuk meminjamkan uang kepadanya untuk membayar kembali pinjaman. Tetapi tenggat waktu pembayaran kami semakin dekat. Dia masih tidak akan mengembalikannya. Bukankah itu intimidasi? Jika kita tidak bisa membayar uangnya, 30.000 yuan dihabiskan dengan saya tidak tahu salah satu dari mereka. Saya masih sedikit bingung. Tapi ketika mereka selesai, saya mengerti idenya. Tampaknya Wu Yu. Pada akhirnya, dia enggan mengambil uangnya. Tapi saya takut orang tua saya akan memarahi saya. Jadi panci itu tertekuk pada milikku. Dia pikir dia telah meminjamkan uangnya. Dia berbohong. Hanya saja dia tidak pernah mengharapkannya. Orang tuanya tidak menyerah. Sebaliknya, saya naik kereta selama lebih dari 10 jam. Datanglah ke perusahaan untuk menemukan saya. Tagih hutangku dariku. Pada saat ini, dia menyegarkan persepsi saya tentang dia. Ternyata dia tidak berencana untuk memberikan uang itu sejak awal. Bahkan di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak membujuknya untuk membeli rumah. Meskipun saya secara eksplisit menolak untuk meminjamkan uang kepadanya dalam hidup saya, dia juga enggan menaruh tabungannya sendiri. "Ambillah untuk membeli rumah untuk kakakmu." Dia bukan Voldemort, itu hanya egois. Dia tidak mau membayar. Saya tidak ingin menyinggung orang tua saya. Itu sebabnya dia akan setelah jatuhnya harga rumah di kehidupan sebelumnya. Saya tidak membiarkan dia memberinya uang sejak awal. Jadi, dia akan menyesal setelah berjanji untuk memberikan uang dalam hidup ini. Dan secara keliru menuduh saya menghentikannya. Itu semua hanya karena dia egois. Memandang Wu Yu, kebetulan bertemu dengan tatapannya. Dia tampak bingung, matanya penuh dengan memohon. Saya kira itu berarti saya tidak sampai ke dasarnya. Bantu dia mengatasi kebohongan ini. Tapi mengapa? Mengapa saya harus dituduh tidak membayar kembali uang itu, ditambah 200.000 RMB, hanya untuk membantunya berbohong? Apakah saya pemimpin yang dirugikan? Kalau dipikir-pikir itu, saya melangkah keluar, memutuskan untuk menghilangkan prasangka kebohongan tanpa kata di depan semua orang. Saya berkata kepada dua pasangan bahwa saya bersama mereka. "Kudengar kau mencariku." Setelah mereka berdua melihatku, mata langsung berbinar, seperti dua lalat tanpa kepala. Target serangan akhirnya ditemukan. Jadi dia berteriak padaku seperti meriam, "Anda cepat dan membayar uangnya kembali." Keluarga Wu lama kami menunjuk ke uang muka 200.000. Putri saya mengatakan dia telah bertanya kepada Anda beberapa kali. Anda bahkan tidak membayarnya kembali. Anda benar-benar pengganggu. Di usia muda, dia tampak seperti anjing. Ini bukan tentang personel. Mereka berakhir dengan mata merah. Sepertinya begitu. Saya benar-benar menggertak pasangan malang ini secara umum. Aku memandang pasangan itu dalam kebingungan pura-pura. "Putrimu bukan Wu Yu. Dengarkan di sini." Wu Yu balas menatapku dengan kaget. Matanya penuh kebencian dan kekesalan. Dan rekan-rekan yang masih bingung. Saya juga terkejut saat ini. Mereka semua kembali menatap Wu Yu. Matanya cukup rumit. Ibu Wu Yu berkata, "Ya, ini semua diceritakan oleh Xiao Yu sendiri." Aku mengerutkan kening. "Tanyakan apakah Anda ingin menyelamatkan 200.000 miliknya. Ambil dan belikan rumah untuk putramu. Apa yang baru saja kami katakan adalah bahwa kami ingin membeli rumah untuk keluarga kami. Saya tidak pernah menyebutkan bahwa itu dibeli untuk anak saya. Saya mungkin merasa patriarkal juga, agak memalukan. Jadi saya baru saja mengatakannya." Dan mereka menjadi marah. "Ini pekerjaan rumah kami. Apa yang Anda campur? Selain itu, bahkan jika rumah itu dibeli untuk anak saya, apa yang salah dengan itu? Saya membesarkan putri saya begitu besar. Bukankah seharusnya dia membalas kepada orang tuanya?" Nada suara mereka cukup gelisah. Sepertinya saya di sini untuk membantu Wu Yu maju. Dia menatapku dengan tatapan waspada. Tapi mereka terlalu khawatir. Saya tidak menganggur. Saya malu dan berkata saya tidak mengatakan tidak. Tapi dia tidak berpikir begitu. Aku menghela nafas panjang dan membiarkannya. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Dia telah menyebutkannya kepada saya sebelumnya. Dia mengatakan harga rumah meroket sekarang. Jika saya memberi Anda semua uang, dia mungkin tidak akan pernah mampu membeli rumahnya sendiri lagi. Saya pikir dia sudah memutuskan. Tiba-tiba, keputusannya adalah menyimpan uangnya di ban. Dikatakan bahwa ban tidak dapat menariknya secara teratur. Ingin meminjamnya dari saya. Saya tidak meminjam uang ini. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana meminjam dariku. Berapa kali uangnya? Tidak ada pengembalian tunggal. Dan 200.000 bukanlah jumlah yang kecil. Tapi saya tidak menyangka itu. Tetapi dia memberitahu Anda bahwa saya meminjam 200.000 darinya. Saya masih meminjam uang dan tidak membayarnya kembali. Saat saya berbicara,
berbicara, saya tampak terdiam. Kekecewaan tertulis di matanya. Pasangan itu tercengang. Mereka tidak tahu bahwa ini akan terjadi. Momentumnya terasa lebih lemah. Tapi tetap dengan keras kepala katakan, apa yang Anda katakan adalah apa adanya. Saya percaya pada putri saya atau pada Anda. Aku mengangkat bahuku dan tidak masalah siapa yang kamu percayai. Ini adalah bukti yang diperhitungkan. Kamu bilang aku meminjam uang darinya. Anda harus menunjukkan riwayat transfer atau yo. Anda tidak. Tapi saya tidak bisa berkata-kata. Ada bukti untuk meminta saya meminjam uang. Perusahaan memiliki pemantauan. Apa yang terjadi bisa dilihat dengan jelas. Saya membongkar panggung dengan sangat jelas. Wu Yu akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia meneteskan air mata, menangis dan menuduh saya. Hati macam apa yang Anda miliki dalam damai? Anda mencoba untuk menghancurkan saya, bukan? Saya bingung. Lalu dia berkata dengan luar biasa, kakak perempuan tertua, aku menghancurkanmu. Tolong, orang tuamu yang membuat masalah. Mereka datang untuk memerah saya. Biarkan saya mengklarifikasi sendiri. Itu menghancurkanmu. Wu Yu menyeka segenggam air mata. Marah, katakanlah Anda bisa membuat alasan untuk membawa mereka pergi. Atau keluarkan uangnya untukku untuk saat ini. Saya yakin saya akan membayar Anda kembali setelah selesai. Tapi kamu tidak hanya mengguncangku di depan semua orang. Mereka juga memprovokasi hubungan saya dengan orang tua saya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan pacar yang baik? Kamu baik padaku di permukaan. Itu hanya untuk menyanjung Anda. Anda tidak akan membantu saya sama sekali ketika itu penting. Yang disebut teh hijau. Tapi biarlah. Dia menangis bunga pir dengan hujan. Suara itu penuh dengan keluhan. Tampaknya memohon belas kasihan semua orang. Lemparkan pot kembali ke saya. Sayang sekali semua orang tidak bodoh. Bagaimana saya biasanya memperlakukannya? Sudah jelas bagi semua orang. Dan tambahkan adegan hari ini. Semua orang tahu seluk-beluk apa yang terjadi. Secara alami, itu semua ada padanya. Kata-kata itu mengejek. Tidak menunggu saya untuk membantah. Seorang kolega yang berhati hangat berbicara untuk saya. Tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu lucu? Anda mengatakan kepadanya untuk menerima begitu saja. Tidak, itu sama. Biarkan dia duduk dengan tuduhan tidak membayar kembali uang yang terutang. Dengan apa dan itu tidak cukup untuk membantu Anda. Saat Anda menganggur, dialah yang merujuk Anda ke perusahaan. Dia juga yang memberi Anda kinerja, sehingga Anda dapat tinggal di perusahaan dengan lancar. Ada yang salah dengan pekerjaan Anda. Hanya itu yang dia berikan padamu. Begitulah cara Anda membalasnya. Rekan lain juga dicatat. Dia memberimu uang itu. Apakah Anda cenderung mengembalikannya kepadanya? Dia membawamu berkali-kali. Berapa kali Anda memberinya uang? Mungkin dia akan menunggu sampai deposit berakhir. Tidak sengaja disimpan lagi. Reguler 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. Dia tidak perlu membayar kembali uang ini selama sisa hidupnya. Dia tidak berencana untuk membayarnya kembali. Lagi pula, bukan berarti Anda tidak bisa mengeluarkannya secara teratur. Itu hanya alasan yang buruk. Semuanya, Anda dan saya akan mengatakan sepatah kata pun. Memarahi Wu Yu lurus dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meletus. Tapi rekan kami yang memarahinya. Tapi dia membidikku. Betapa disengajanya Anda melakukannya. Apakah Anda harus melepaskan diri dari rekan-rekan saya dan mengisolasi saya? Anda adalah intimidasi di tempat kerja. Aku menatapnya sambil menyeringai. Ini seperti melihat badut. Oh, intimidasi. Semua orang mengatakan yang sebenarnya. Paling-paling, itu bisa dianggap blak-blakan. Anda memfitnah saya. Jangan memfitnah semua orang. Dan juga, kamu baru saja bilang aku harus mencari alasan untuk membawa orang tuamu pergi. Apa maksudmu? Apakah Anda ingin saya menipu orang tua Anda dengan Anda? Mereka datang jauh-jauh. Saya tidak kenal siapapun di sini. Jika Anda tidak merasa kasihan pada mereka, lupakan saja. Aku masih ingin bergabung dengan orang lain untuk menipu orang tuamu. Anda bertindak terlalu jauh. Saya hanya beberapa kata akan menjadi Wu Yu dan kontradiksi saya. Itu berubah menjadi konflik antara dia dan rekan-rekannya dan orang tuanya. Saya harus mengatakan, efeknya sangat bagus. Orang tua Wu Yu, saya segera membangunkan mereka. Nilainya telah mencapai puncaknya saat ini. Ayah Wu Yu menampar wajah Wu Yu. Kamu gadis yang tidak berbakti. Kami telah bekerja keras agar Anda kuliah. Kamu bahkan tidak ingin membelikan kakakmu sweet. Hati nurani Anda telah dimakan oleh anjing. Setelah berbicara, dia juga menendang perut Wu Yu langsung. Sial, aku tahu kamu sangat penuh kebencian. Lao Zu seharusnya mencekikmu sampai mati ketika kamu lahir. Jika Anda tidak ingin mengambil uang itu, lupakan saja. Aku masih ingin berbohong padamu. Aku akan memberimu wajah. Saya harus mengatakan, dia sangat menendang ini. Wu Yu ditendang dan duduk di tanah untuk waktu yang lama dan tidak bangun. Jujur saja menyedihkan. Kalau itu bukan karena dia melihat apa yang baru saja dia lakukan. Kolega juga dapat bersimpati dengannya. Merasa bahwa itu adalah kemalangannya memiliki orang tua seperti itu. Tapi sekarang semua orang hanya berpikir mereka pantas
lantas mendapatkannya. Jadi tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menarik rak. Hanya diam-diam menyaksikan Wu Yu dipukuli. Wu Yu menutupi perutnya dan memohon belas kasihan. Bukan itu yang saya maksud. Saya tidak mengatakan saya tidak akan mengambil uang itu. Ayahnya sepertinya masih marah. Simpul menendangnya dengan kuat. Lalu saya bertanya apa uangnya. Cepat dan keluarkan untuk Lao Zu. Ada ban di seberang jalan. Jangan pukul aku. Aku akan membawamu untuk mengambilnya. Ayahnya berkata dengan kejam. Anda sebaiknya tidak mempermainkan saya. Ibu Wu Yu melihat bahwa Wu Yu kan membayarnya. Baru saat itulah dia merasa tertekan dan membantu Wu Yu berdiri. Kekhawatiran yang layak menyakiti saya. Sayangnya, sudah kubilang jangan lakukan apapun dengan ayahmu. Anda tidak mendengarkan. Tak satu pun dari Anda dan saudara laki-laki Anda bebas dari rasa khawatir. Kemudian keluarga 3 orang pergi ke bank untuk menarik uang bersama. Tampaknya keluarga telah kembali ke keharmonisan sebelumnya. Selama Wu Yu kan membayar, mereka masih keluarga yang saling mencintai. Sebelum pergi, Wu Yu memelototiku dengan tajam. Setelah dia mencari pekerjaan selama setengah bulan, takut pekerjaan tidak dapat ditemukan. Tapi hipotek masih harus dilunasi. Meskipun pinjaman dikreditkan ke nama Wu Yu, tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi rumah ini adalah rumah perkawinan putra mereka. Jika hipotek rusak, ada risiko diambil alih oleh bank. Untuk menjaga rumah mereka, Wu Yu memutuskan untuk memohon kepada direktur kami, biarkan Wu Yu kembali bekerja di perusahaan. Ketika Wu Yu ditarik ke perusahaan oleh orang tuanya, kami hampir tidak mengenalinya. Dia berpakaian sangat berbeda dari biasanya. Gaunnya sangat minim, suspender mini berpotongan rendah, rok yang sangat pendek. Dia juga memakai riasan yang sangat cerah di wajahnya. Orang tuanya berubah dari sikap mendominasi mereka menjadi merendahkan diri. Pimpin souvenir yang Anda pegang ini, Anda melakukannya dengan baik. Bisakah Anda membuat putri saya kembali bekerja di perusahaan? Dia sudah menyadari kesalahannya. Jika Anda tidak menginginkannya, kami tidak mampu melunasi hipotek kami. Kami tidak bisa menahannya. Bantu kami. Wu Yu berdiri di samping, menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Sikapnya membuat marah ayahnya. Ayahnya hanya mendorongnya dengan keras. Dimarahi, jangan terburu-buru dan mengakui kesalahan Anda kepada para pemimpin Anda. Apa gunanya aku membesarkanmu jika kamu bodoh? Karena tarikannya, tali bahu Wu Yu meluncur sedikit ke bawah. Wu Yu melirik supervisor dengan malu-malu. Lalu dia buru-buru menariknya dengan wajah merah. Ayah Wu Yu sangat puas dengan penampilan Wu Yu. Dia menatap direktur kami, meremas alis dan membuat mata mengarah. Selama Anda bersedia mempertahankannya, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia menatap sutradara. Anda tahu, mengejutkan supervisor kami. Direktur buru-buru memotongnya. Kakak, berhati-hatilah. Kamu hampir tidak merusak namaku. Saya hanya pekerja paruh waktu. Dia dipecat karena tidak menyelesaikan bisnis. Itu keputusan perusahaan. Saya tidak banyak bicara. Saya menyarankan Anda untuk membawanya ke pekerjaan lain. Kemudian dia meminta penjaga keamanan untuk membawa orang-orang itu keluar. Karena takut mereka akan salah menuduh Wu Yu dari jejak terakhir. Harapan juga kecewa. Setelah meninggalkan perusahaan, bersedia merekrutnya. Semuanya adalah pekerjaan dengan gaji pokok 2 atau 3.000 sebulan. Tetapi dia harus membayar lebih dari 4.000 hipotek sebulan. Tidak cukup untuk mengisi lubang. Terlebih lagi, adik laki-lakinya sudah cukup umur untuk menikahi seorang istri. Rumah masih harus disiapkan. Mobil, mahar, 3 emas, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan uang. Gaji bulanan 2 atau 3.000 ini seperti tumpukan gaji gerobak air. Akhirnya, orang tuanya memutuskan untuk membiarkan dia menikah. Mereka memilih keluarga dengan keluarga istimewa. Hadiah yang mulia dapat memberi mereka 1 juta. Kesalehan berbakti pada liburan tahun baru tidak buruk sama sekali. Satu-satunya persyaratan adalah tidak boleh ada perceraian. 1 juta ini cukup untuk menyelesaikan semua kesulitan keluarga mereka. Jadi orang tua Wu Yu menjualnya tanpa ragu-ragu. Kata Mak Comblang, satu-satunya kelemahan pria ini adalah kepribadiannya yang impulsif. Betapa impulsif, dia menikah 3 kali. Setiap perceraian adalah karena kekerasan dalam rumah tangga. Yang paling serius, itu untuk memekakkan telinga istri keduanya. Menghabiskan setengah tahun di penjara. Selanjutnya, giliran Wu Yu untuk membuat karung pasir ini. Setelah mereka menikah, Wu Yu hamil 2 kali. Tapi dia dipukuli 2 kali sampai dia mengalami keguguran. Akhirnya, rahim diangkat. Namun, pria itu memukulinya sedikit di awal. Tapi sejak dia mengangkat rahimnya, itu menjadi semakin lancang. Serangan itu semakin kejam. Dia kesal, karena dia merasa akan menghabiskan banyak uang untuk menikahi Wu Yu. Hanya agar dia bisa punya anak. Sekarang saya bahkan tidak bisa punya anak. Jadi apa gunanya? Jadi saya menaruh semua amarah saya sekaligus. Semua dilampiaskan ke Wu Yu. Ini baru sedikit lebih dari setahun. Wu Yu tidak terlihat seperti manusia. Dia telah berpikir tentang perceraian. Tapi pria itu mengatakannya. Dalam
kasus perceraian. Dia harus mengembalikan 1 juta mahar. Jika tidak mungkin. Tapi uang itu sudah digunakan untuk melunasi hipotek saudaranya. Menikah dengan menantu perempuan. Tidak ada uang tersisa. Dan bahkan jika ada sisa makanan, orang tuanya tidak akan pernah memberikannya kepadanya. Dia hanya bisa menahannya. Dan begitulah yang terjadi lagi. Selama setengah tahun, suaminya hampir memukulinya sampai mati karena marah. Dan ketika dia menelpon orang tuanya, ketika dia mengatakan dia ingin bercerai, dimarahi oleh orang tuanya lagi. Biarkan dia sedikit tenang. Tolong suamimu lebih banyak. Tidak akan dipukuli. Akhirnya dia pingsan. Dalam keputusasaan, dia menggunakan pisau dapur untuk membunuh pria yang sedang tidur di sebelahnya. Kemudian dia mengunci pintu dan kembali ke rumah orang tuanya. Masukkan obat tikus ke dalam nasi saat memasak. Setelah melihat mereka memakannya dengan mata kepala sendiri, dia secara sukarela menyerah. Kemudian, ayahnya meninggal di tempat. Ibunya berada di ICU. Hidup dan mati tidak pasti. Adik laki-laki dan perempuan ipar makan sangat sedikit, jadi tidak ada. Setelah saudaranya sadar, mengetahui luka-luka ibunya, segera diputuskan untuk meninggalkan perawatan. Alasannya sederhana, takut menghabiskan uang, dia akhirnya menikah dengan menantu perempuan. Saya masuk ke dalam mobil, tinggal di rumah baru. Hari-hari baik baru saja dimulai. Bagaimana mungkin menuangkan semuanya? Pergi dan selamatkan dia, seorang ibu yang tidak memiliki keterampilan. Ibunya menyukainya sepanjang hidupnya. Sebagai gantinya, dia berhenti berobat. Tapi dia masih terlalu naif. Dia berpikir bahwa selama dia tidak memperlakukan ibunya, Anda dapat menghemat uang. Apakah Anda ingin melanjutkan kehidupan kecil Anda sendiri yang stabil? Tidak seperti itu. Sejak Wu Yu mengambil pisau dan mengarahkannya ke pria itu, hidupnya hancur. Segera dia didekati oleh mertua Wu Yu. Biarkan dia mengembalikan 1 juta mahar. Jika tidak, tuntut langsung. Dia enggan membayarnya kembali. Saya dipukuli dan jujur, untuk membayar kembali uang itu, dia menjual mobil dan rumahnya, bahkan mahar pengantin untuk pernikahan. Dia juga menjilat wajahnya dan meminta istrinya untuk itu kembali. Setelah mengambil warisan orang tua saya, akhirnya cukup kumpul untuk 1 juta. Setelah keributan ini, istrinya juga menceraikannya. Jadi dia kehilangan orang tuanya yang menyayanginya. Bantu mobil rumah saudara perempuannya, putra dan istri juga meninggalkannya. Sekarang dia tidak apa-apa. Wu Yu dijatuhi hukuman mati. Sebelum eksekusi, keinginan terakhir Wu Yu adalah agar aku pergi dan menemuinya. Saya setuju. Begitu mereka melihatku, mata Wu Yu memerah. Siaki, kamu terlahir kembali, kan? Jadi Anda tidak membantu saya kali ini. Saya menyaksikan saat saya melompat ke dalam lubang api. Ternyata dia juga dilahirkan kembali. Tapi dia jauh lebih malang dariku. Ketika ia dilahirkan kembali, semuanya tidak bisa diperbaiki. Aku terkekeh dan tertawa. Aku tidak membantumu. Tidak, saya telah membantu Anda. Penuhi keinginan Anda yang tidak terpenuhi di kehidupan Anda sebelumnya. Saya tidak menabur perselisihan kali ini. Anda memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan orang tua Anda daripada yang Anda lakukan di kehidupan sebelumnya. Apakah kamu tidak bahagia? Wu Yu menangis dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak bahagia. Saya salah, saya benar-benar salah. Setelah Anda pergi di kehidupan sebelumnya, saya baru tahu bahwa Anda ada di sini untuk memberi saya uang. Biarkan saya menggunakannya untuk melunasi hipotek saya. Anda juga memperkenalkan saya pada pekerjaan baru. Tapi apa yang saya lakukan? Apa yang telah saya lakukan? Aku meletakkan dunia ini di atasnya. Satu-satunya yang baik padaku terbunuh. Siaki, bisakah kamu memaafkanku? Saya sangat menyesalinya. Matanya merah karena menangis. Air mata mengalir deras di pipinya. Sepertinya berantakan. Dia sepertinya benar-benar menyadari bahwa dia salah. Saya pikir saya akan senang melihat ini. Tapi yang mengejutkan saya tidak memiliki sedikit riak di hati saya sekarang. Sangat tenang. Mungkin saya sudah lega untuk waktu yang lama. Karena tidak ada lagi jejak daya tarik baginya. Jadi sekarang dia, untuk saya, tidak ada bedanya dengan orang asing. Tapi saya tidak merasakannya. Tapi saya tidak memilih untuk memaafkan. Karena saya tidak dalam posisi untuk memaafkannya atas diri saya di masa lalu. Rasa sakit yang dulu nyata. Kekecewaan itu juga nyata. Maafkan seseorang yang telah melukai diri sendiri di masa lalu. Ini adalah pengkhianatan terhadap siapa Anda dulu. Jadi saya tidak menjawabnya. Saya hanya mengatakan satu kalimat karena saya tahu itu salah. Kalau begitu mari kita make over yang bagus. Itu terakhir kali saya melihat Speechless. Kematian ada di Cakrawala. Dan aku akan memeluk hatiku. Puluhan juta aset di tangan. Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Bepergian dengan orang tua saya selama setahun. Istirahatlah yang baik. Pemandangan yang belum pernah saya lihat di kehidupan saya sebelumnya. Nikmati semua makanan yang belum Anda makan. Aku ingin mencintai diriku sendiri selama sisa hidup.